Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita melanjutkan diskusinya yang sudah Bapak Ibu pelajari, berarti kita sudah menyelesaikan mengenai 10 paramita ya. Jadi kita sudah mengenai 10 paramita, sehingga ya tinggal Bapak Ibu mau melaksanakan atau tidak ya. Ya jadi Bante susah ya susah, Bante gampang ya gampang. Pokoknya siapapun yang melaksanakan 10 paramita dengan baik, ya intinya adalah dia bisa mencapai kebudayaan ya. Permasalahannya apakah Bapak Ibu mau atau tidak mau ya. Kalau Bapak Ibu biasanya aduh susah Bante, ya pasti akan susah beneran. Tetapi kalau Bapak Ibu oh ya dicoba Bante, ya maka Bapak Ibu juga akan bisa mencapainya ya. Sama halnya ketika anak-anak Anda satu persatu dipaksa ya kan. Mungkin papa mamanya juga nonton di Facebook kita ya, anak-anak Anda sudah satu persatu Bante paksa kamu jadi MC. Pertama-tama juga sama, aduh Bante nggak bisa ya. Pertama-tama juga semua begitu, nggak bisa. Begitu lihat kamera langsung bengong ya, kayak patung gitu ya, grogi. Nah tetapi lama kelamaan ya mereka bisa ya, mereka bisa. Bante cuma pesan, kalau kamu mau belajar kamu bisa. Kalau kamu nggak pernah belajar, nggak pernah coba, ya kamu juga nggak bakalan bisa. Nah jadi bisa nggak bisa ini tergantung dari Bapak Ibu ya, mau mencoba atau tidak. Nah, tetapi Bante yakin Anda semua yang ada di sini ya rata-rata sudah banyak mencoba mulai dari yang kecil ya, mulai dari bikin PR ya kan, mulai dari bikin PR, mulai dari atas sila dan seterusnya. Tentunya ini adalah hal yang luar biasa ya. Kita harus bersyukur. Kalau nggak ada corona mungkin saya nggak atas sila Bante. Mungkin kalau nggak ada corona, saya juga mungkin nggak ikut kebaktian malam ya. Jadi mumpung ada corona ya, jadi saya punya waktu berlatih dhamma lebih banyak lagi ya. Jadi kalau begitu coronanya kita perpanjang ya. Ya. Nah jadi terkait dengan kemarin yang disampaikan oleh Ayah Dhammananda ya, sangat luar biasa. Jadi beliau adalah seorang profesor yang saya kenal, dan Bante waktu itu waktu masih umat saya undang beliau 2009 ya, saya undang beliau di Taman Anggrek. Dan waktu itu nah beliau juga datang memberikan juga Dhamma Desana mengenai topik tentang ya Sang Habikuni. Dan kemudian kita masih memiliki hubungan ya sampai hari ini ya. Jadi beberapa murid beliau yang ada di India, nah itu sering ketemu dengan saya. Dan kemarin Bante sempat minta salah satu ayah ya, ayah Osatha ya. Jadi ayah Osatha ini yang menghubungi kembali ayah Dhammananda untuk kita undang kemarin. Dan mudah-mudahan kita juga akan bikin program yang sama bersama beliau di bulan November ya. Jadi ya ini untuk program yang kemarin. Dan yang kemarin juga ayah sempat menyebutkan mengenai masalah bagaimana sebuah penghormatan ya. Bagaimana sebuah penghormatan di mana dengan sangat bijak ayah mengungkapkan kepada kita, kan dengan saya menghormat ya kan, saya menghormat orang lain, siapa tahu orang lain itu memiliki kesucian yang lebih tinggi daripada kita. Dan yang kedua adalah tidak ada salahnya kita melakukan penghormatan. Ya, itu yang sangat luar biasa ya. Seseorang yang begitu tinggi ya, begitu tinggi seorang profesor ya,
dan beliau mau gitu ya untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi ya, yaitu melakukan penghormatan. Nah, membahas masalah penghormatan pada hari ini Bante juga melanjutkan topik kita, yaitu membahas penghormatan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar mengenai Sigalowada Sutta ya, di mana ketika Buddha waktu itu berjalan kaki menemui dengan seorang pemuda yang bernama Sigala. Sigala seorang pemuda yang sangat rajin dan beliau sangat mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak seperti yang namanya Sigala ya, berarti Anda luar biasa ya. Coba kalau kita bilang sekarang, "Nak, belajar." Ya, ya Mi, belajar. Kita lihat lagi setengah jam, sudah main PUBG. Ya, jadi tapi kalau tidak seperti pemuda Sigala, papa mamanya bilang, "Ya, kamu pergi pagi seperti ini," dan dia melakukan hal yang seperti yang orang tua anjurkan ya. Berarti anaknya sangat baik. Nah, pemuda Sigala setiap pagi dia melakukan penghormatan ya, dia melakukan penghormatan ya dengan melakukan 6 arah ya, utara, selatan, barat, timur, atas dan bawah. Dia melakukan penghormatan. Kemudian dari 6 penghormatan ini satu ketika ketemu dengan Buddha. Buddha bilang, "Wahai pemuda, apa yang kamu lakukan?" "Oh, Sang Buddha, saya lagi memberikan penghormatan ya. Saya lagi menghormat kepada bagian utara. Saya kemudian juga balik badan ke arah selatan ya, kemudian ke arah timur dan ke arah barat. Saya melakukan penghormatan." Terus Buddha juga tanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Ya, dia juga nggak tahu ya. "Oh, ini kan tradisi dari papa mama kita, jadi saya hanya melanjutkan." Nah, kemudian di situ setelah berbincang-bincang dengan Buddha, kemudian Buddha memberikan arahan kepada beliau. Yang hari ini kita akan bahas duluan adalah bagaimana hubungan antara guru dan murid, di mana di situ di arah selatan ya, dikatakan di sini di arah selatan, bagaimana para siswa harusnya memberikan penghormatan kepada guru-guru ya. Jadi guru-guru di sini, guru-guru kita mulai kita dari TK, SD, SMP, SMA ya, S1, S2, mungkin S3 ya, guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita begitu banyak ilmu pengetahuan, dan kalau tanpa guru kita nggak mungkin bisa seperti saat ini ya. Kalau tanpa guru Bante misalnya mengajarkan Bante nulis, Bante juga nggak mungkin bisa menulis sampai sekarang. Kalau bukan Bante punya guru dulu waktu TK ya kan, mungkin pukul ya kalau nggak mau belajar ya, mungkin juga hari ini ya nggak bisa memiliki pengetahuan yang banyak ya. Dan Bante menyesal satu, Bante masih ingat bahkan namanya ya, namanya Miss Mukuan ya. Nah, itu adalah guru bahasa Inggris Bante pertama kali. Itu Bante ingat belajar ketika kelas 3 SD. Nah, waktu itu kalau ketemu dengan dia, aduh kabur dah, karena nggak suka bahasa Inggris ya, karena sudah kelas 3. Bayangkan kita di kampung ya, di Manado tuh kampung waktu itu. Nah, kemudian belajar bahasa Inggris ya, bingung ya, kita bingung. Nah, sehingga paling nggak mau belajar bahasa Inggris. Nah, pada akhir ini ya nyesel ya, aduh kenapa nggak belajar bahasa Inggris ya. Kalau bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, nah tentunya sudah banyak vocabulary yang kita hafal dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai siswa, apakah Bapak Ibu di sini yang memiliki guru, atau Bapak Ibu di sini memiliki guru spiritual? Maka ini Buddha bilang seperti kita di arah selatan ya, di arah selatan. Ini ada beberapa kriteria yang kita melakukan cara penghormatan kepada guru kita. Yang pertama Bapak Ibu adalah dengan bangkit, kemudian memberikan hormat. Ya, jadi
ketika Bapak Ibu tahu ketika guru Anda atau ketika Anda ketemu guru Anda di tempat-tempat yang umum, maka disitulah Anda harus bangkit dan memberikan rasa hormat. Dan ini berlaku kepada guru duniawi, ya, guru-guru mata pelajaran Anda waktu Anda kecil, maupun guru-guru spiritual. Dalam hal ini misalnya para biku sangga, ayah, samanera, samaneri, suhu, dan semuanya. Nah, itu pun kita memberikan penghormatan. Ya, jadi ketika guru-guru kita ketemu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Anda harus bangkit. Ya, kita harus bangkit dan memberikan hormat. Ya, apakah Anda memberikan hormat seperti beranjali, atau Anda menyapa dengan kata sukihotu, ya, atau namo buddhaya. Nah, itu terserah Anda. Tetapi yang pertama di sini adalah kita harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Karena ini memberikan tanda bahwa kita respect terhadap guru kita dan kita mengingat jasa kebajikan beliau kepada diri kita, ya. Jadi yang pertama kita harus bangkit. Ya, Bapak Ibu harus bangkit. Ini Anda harus ingat, bangkit dan memberikan memberikan hormat, ya. Jangan ketika Anda ketemu guru Anda sambil ngopi gitu kan. Yuk sini. Siap, Bo, ya gitu. Ya, suruh begitu ya. Tapi tidak. Jadi kita memanggil guru kita berdiri, kita memanggil guru kita dan kita mempersilahkan dia duduk. Barulah kita duduk juga, ya. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu datang untuk melayani, misalnya butuh makan, minum, dan seterusnya, ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu juga bersemangat ketika belajar dengan mereka, ya. Ketika saat kita belajar, apakah Anda masih di kelas atau Anda mengikuti, ya, seperti ini, kegiatan online seperti ini, atau kegiatan Zoom meeting, dan seterusnya. Ketika kita sedang belajar, kita harus bersemangat. Sehingga di sana dikatakan bahwa itu adalah cara kita menghormati guru-guru kita yang sedang kita mendapatkan ilmunya. Ya, dan berikutnya Bapak Ibu dengan memberikan jasa-jasa kepada mereka. Nah, jasa-jasa di sini yang dimaksud di sini adalah jasa-jasa yang dimaksud di sini Bapak Ibu mengingat jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh guru-guru kita. Ya, terutama misalnya Bante kasih contoh kemarin ada satu umat yang datang ke Bante. Dia bilang, Bante, saya ada program. Bante boleh nggak catat nama romo-romo, ramani, dan orang-orang yang sudah berbuat baik, berjasa di wihara. Terus Bante bilang, ya, kita wihara baru, mungkin orang-orang yang tua seperti kriteria kamu mungkin nggak ada. Tetapi boleh nggak Bante ambil dari wihara lain, kemudian Bante kasih datanya, dan dia setuju. Nah, jadi di sini saya bilang, kenapa kamu bikin program ini? Dia bilang, iya, karena kan kasihan Bante, banyak romo-romo yang sakit, ya kan, yang sudah tua, yang kadang-kadang romo-romo dan ramani, mereka pergi ke kampung-kampung untuk membabarkan dhamma. Kadang-kadang ya seperti ini, kalau offline ya, mereka mungkin dari Jakarta rumahnya, pergi sampai di Tangerang, ya kan, hujan-hujanan, naik motor, dan seterusnya. Kemudian dari Tangerang misalnya jam 9 selesai kebaktian, baru balik ke arah Jakarta. Nah, jadi beliau mau ya melakukan yang namanya berdana. Berdana ya seperti asuransi kematian dan kecelakaan kalau nggak salah ya. Jadi kemarin Bante diminta untuk cari beberapa orang, ya kita sudah kasih. Nah, di sini berarti beliau ya kan mengingat jasa kebajikan dari para guru. Ya, ini adalah hal yang sangat positif. Ya, berapa banyak daripada kita
Yang biasanya mungkin Bapak Ibu ke wihara, kemudian setelah selesai dari wihara, ya romo-romo atau ramani para pandita sudah memberikan ceramah, kemudian Anda ya udah pulang. Ya kan, ketika beliau misalnya ya semua orang akan mengalami sakit, ya kasihan seperti itu ya. Jadi di sini kita harus mengingat jasa kebajikan mereka. Ya. Dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian sewaktu menerima ajaran dari mereka. Mereka di sini adalah guru-guru. Jadi ketika para guru ini sedang memberikan kita pelajaran, kita harus memberikan perhatian. Ya, Anda harus memberikan perhatian. Perhatian di sini, apakah Anda mendengarkan dengan saksama, Anda mencatat, atau Anda duduk dengan tenang, ya di sini. Ya, jadi jangan ketika guru Anda sedang memberikan pelajaran, misalnya contoh di kampus lagi diajarin, Anda di kursi sama teman lagi ngobrol. Ya. Atau kalau mungkin ya seperti sekarang ya, kadang-kadang di wihara kalau Bante lihat para biku lagi ceramah, umat-umatnya lagi main HP gitu kan. Ya kan, kadang-kadang sambil angkat handphonenya bikin panorama gitu, kemudian masukin ke Instagram ya. Oh, lagi di wihara. Jadi umat tahu, teman-temannya tahu, oh, teman saya ini alim ya. Anaknya rajin ke wihara. Coba nanti kalau itu kita tanya, tadi bantenya atau romonya ceramah apa? Pasti nggak tahu. Karena kenapa? Ketika romonya ceramah, dia lagi sibuk selfie. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, kita harus memberikan perhatian penuh kepada mereka ya. Bante ada satu tambahan di sini, di mana kenapa kita harus memberikan perhatian kepada mereka? Ya, waktu di India, waktu saya mendapatkan suatu ajaran dari Yang Mulia Geshe ya, satu Geshe ini adalah dokter. Nah, dia memberikan pelajaran kepada kita. Dia bilang, kenapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru. Waktu itu Bante mengikuti satu teaching dari His Holiness Dalai Lama. Nah, kemudian ada itu acara dari pagi ya, dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian ada pelajarannya tambahan remedial. Jadi kita tambahan lagi dari jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Jadi acaranya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, terus dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Cuma 2 minggu ya. Nah, jadi waktu Geshe-la mengajarkan kepada kita, Geshe bilang kepada kita gini, kita seharusnya merenungkan kenapa kita harus benar-benar perhatian ketika kita sedang belajar. Karena terkait misalnya ya, ini misalnya guru kita adalah His Holiness Dalai Lama. Usia dari His Holiness, ya kan? His Holiness usia kalau nggak salah sekitar 80 tahunan. Nah, sehingga Anda bayangkan orang yang berumur 80 tahun mau duduk bersila, ya kan? Kemudian mengajarkan dhamma kepada kita. Ya, coba kita bayangkan kita yang umur sekarang, ya kan, duduk bersila aja udah susah ya, apalagi seorang yang sudah berumur 80 tahun datang dan duduk untuk mengajarkan kepada kita. Jadi inilah kita harus memberikan perhatian sebagai ungkapan rasa hormat kepada sang guru. Yang kedua adalah ketika sang guru sebelum memberikan ceramah, pasti sang guru tersebut akan mempelajari teks dengan sangat hati-hati. Ya, jadi jangan sampai dikasih tahu kepada Anda itu salah. Ya, jadi ketika memberikan ajaran yang seperti ini, tentunya banyak waktu yang diperlukan. Ya, banyak waktu yang diperlukan untuk apa? Untuk ringkas, untuk menelaah dari sumber-sumber yang lain, ya kan? Untuk mengingat mungkin topik yang sama dari guru yang sama, dan seterusnya. Sehingga inilah alasan kenapa kita
perlu memberikan perhatian kepada sang guru. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika sang guru mengajarkan kepada kita, nah beliau-beliau itu juga, misalnya contoh yang tadi adalah His Holiness Dalai Lama, ya kan, mungkin beliau juga rasa sakit, ya kan, tapi karena untuk ceramah di depan kita, beliau paksa, ya kan. Mungkin juga beliau butuh break, misalnya. Anda bayangkan ya, ceramah dari jam 8 sampai jam 5 sore. Mungkin juga beliau butuh break, misalnya untuk ke toilet, ya kan, dan seterusnya. Tetapi karena untuk Anda juga, ya, beliau harus bertahan. Mungkin beliau juga sedang sakit, misalnya kalau di Bodh Gaya, cuaca sekitar 6 derajat Celcius, ya, 6 derajat Celcius. Nah, mungkin juga beliau kedinginan, tetapi untuk kita, dia mau mengajarkan kepada kita. Nah, oleh karena itulah kita membutuhkan perhatian daripada sang guru. Nah, ketika juga kita menghadiri, ya kan, menghadiri suatu acara, misalnya ini sudah contoh dalam hal biasa ya, Bapak Ibu misalnya menghadiri kuliah atau Bapak Ibu menghadiri seminar, apa yang terjadi? Ketika kita pergi ke dalam suatu seminar, dalam suatu meeting, kita harus menggunakan baju yang pantas. Betul nggak? Kita harus menggunakan baju yang pantas. Ya kan? Kenapa baju yang pantas? Nanti malu. Datang di acara seminar misalnya, bagaimana menjadi kaya, terus datang pakai celana pendek, ya kan? Kaos oblong gitu ya. Bagaimana bisa kaya begitu? Nah, itu kan. Jadi kalau misalnya kita mengikuti suatu seminar, contohnya aja, kita pun harus misalnya pakai jas, pakai dasi, sepatu pantofel, ya kan? Rambut, kalau ada rambut dibikin kayak mangga ini ya, mangga isap pakai gel gitu ya. Nah, itu supaya apa? Terkesan elegan ya. Nah, sama dengan ketika Bapak Ibu juga datang mendengarkan ya ceramah atau dhamma desana ya. Kenapa? Karena para guru akan harus menggunakan jubah yang lengkap ya. Nggak mungkin kalau Bante ceramah kepada Anda jubah yang ini Bante nggak pakai, misalnya cuma pakai angsa terus ceramah pegang mic seperti ini, itu nggak mungkin ya kan. Kadang-kadang pun beberapa tempat wajib menggunakan sanggati ketika berbicara, ya kan, dan harus duduk di tempat yang bernama singgasana. Ya, singgasana itu adalah tempat khusus untuk ceramah. Nah, jadi para guru sendiri pun memiliki standar untuk mengajarkan dhamma kepada kita. So, sepantasnya lah kita juga memiliki standar untuk ketika kita datang mendengar ceramah ya. Jadi disitulah kita menggunakan baju yang pantas dan kita juga bersifat sopan, perhatian kepada apa yang diajarkan kepada kita. Ya, jadi ini preview ya kepada kita bagaimana kita menghadiri ceramah. Mungkin juga Bapak Ibu pernah lihat foto Bante ya kan kemarin waktu retreat yang kemarin. Ya, walaupun kita nonton secara online ya, pakai Zoom, tetapi ketika kita lihat yang Mulia Rinpoche atau Geshe-la, mereka menggunakan jubah yang lengkap, maka saya sebagai siswa pun, walaupun nggak kelihatan, beliau nggak bisa lihat saya, tetapi kita harus sadar diri, kita juga harus menggunakan jubah yang lengkap. Ketika beliau ceramah pun, saya pun harus konsentrasi, dengar dengan segenap hati ya. Kalau perlu catat ya, Bante perlu catat ya. Jadi ini adalah kesiapan dari kita. Karena setiap ajaran yang diberikan kepada kita akan bermakna bagi hidup kita. Ya, akan bermakna bagi hidup Anda. Dan walaupun ajarannya diulang-ulang, tetapi kadang-kadang ada satu momen di mana batin kita klik. Dan disitulah kita, oh ternyata artinya seperti ini. Ya, jadi itulah manfaat dari kita mendengarkan dhamma atau ajaran dari para guru dengan sikap yang baik. Ya, sikap yang baik
Dan tambahan dari Bante, ketika Bapak Ibu sedang mempelajari Dhamma, misalnya Anda yang biasa dengar Dhamma dari para biku dengan tradisi Pali atau Theravada, kemudian Anda iseng, mau dengar dari versi yang lain, misalnya versi Mahayana atau Sanskrit. Terus kalau ketika kita mendengar versi yang lain, maka apa yang kita perlu adalah kita mendengar seperti apa adanya, ya. Seperti apa adanya maksudnya gimana, Bante? Anda cuma datang, mendengar, Anda kalau mau catat ya catat, perhatian ya perhatian. Jangan ketika Anda lagi mendengar Dhamma yang seperti ini, kemudian batin Anda, enggak Bante saya nggak bilang begini. Ya, ketika Anda mulai seperti itu, Bante saya bilangnya begini, kok dia bilangnya begitu? Dari situ Anda sudah nggak akan terima lainnya. Ya, ketika Anda sudah mulai blok di awal, Anda sudah nggak akan terima manfaat ke belakangnya. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Kalau Bante pribadi, ya saya pribadi, Bante juga belajar Theravada. Nah, Bante pribadi ketika datang di tempat seperti itu, Bante hanya, ya hari ini saya menjadi orang paling bodoh sedunia. Saya cuma mendengar dan saya cuma mencatat. Dan saya nggak tahu apa-apa. Ya cuma seperti itu ya. Ketika saya pergi menghadiri tempat-tempat seperti tadi, saya nggak tahu apa-apa. Jadi ketika kita nggak tahu apa-apa, kita mencatat dan kemudian setelah acara kita renungkan lagi. Ya kan kita catat, kita renungkan lagi. Oh ya, yang beliau maksud adalah ini. Ya baru di situ kita compare ke yang kita pelajari. Nah,